Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana kita cara mengukur compression dari silinder mobil dengan menggunakan alat compression tester. Alatnya seperti ini. Ada beberapa bagian. Ini untuk membaca tekanannya. Ada dua skala PSI dan skala KPA. Nah, karena ini memang fungsinya untuk mengetes kompresi, di sini pun sudah disertai skala. Kalau hijau itu masih bagus, kalau mendekati merah sampai merah itu berarti kompresinya buruk. Bisa dilihat dari sini, secara kasat mata sudah langsung bisa dibaca. Kalau jarumnya menunjukkan ke daerah hijau berarti kompresinya masih dikatakan lumayan atau masih normal. Dan ini bisa dilepas sama seperti nempel kompresor itu, ditarik. Nah, ini untuk menghilangkan tekanan. Kalau sudah kebaca, ini anginnya dihilangkan lewat sini, di adjust seperti itu. Ini adapter, ini masuk menggantikan busi, masuk ke ruang bakar. Nah, tekanannya nanti lewat sini meniup dari compression tester. Cara kerja seperti itu. Nah, langkah-langkahnya mari kita simak bersama-sama. Nah, karena ini harus dipasangkan ke busi, jadi langkah pertama harus kita melepas busi. Untuk melepas busi harus dilepas dulu coil, baru busi. Setelah itu baru kita masukkan ini. Kita masukkan beberapa putaran, sekitar 5 putaran. Ini sudah penuh. Kita masukkan alatnya. Mari kita lepasnya satu persatu. Karena businya agak tempatnya sudah dijangkau, kita harus lepas ini. Kebetulan ini yang saya pakai mobil tipe Mercy. Sebenarnya untuk jenis mobil lain itu sama saja cara mengukur testernya. Apa itu? Compression testernya. Tinggal kita buka businya untuk masukkan alatnya itu tadi. Karena ini letaknya sangat tidak nyaman, jadi harus dibuka. Kita buka satu persatu agar mudah kita menjangkau. Oke, bentar saya pause dulu. Setelah bautnya lepas, kita lepas satu persatu mulai dari saringan udara maupun ini, pokoknya yang menghalangi dari kita melepas busi. Kalau beda jenis mobil ya beda. Kalau sudah tidak usah lepas ini, sudah bisa lepas busi, ya tidak usah dilepas. Intinya sama, lepas businya dulu. Lepas baut pengunci dari coil, terus lepas coil. Untuk tipe Mercedes coilnya jadi satu seperti ini, makanya agak sulit, harus dilepas semua. Terus kita lepas busi. Ini coil sudah saya lepas, busi sudah saya lepas. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, jadi lihat dari busi, kompresi yang tidak normal kita lihat, mungkin kita curiga ada yang nomor 3. Nanti kita tes. Dari warna busi sudah kita bisa cek. Nah, agak baik ini baik, ini lumayan bersih. Ini agak hitam. Bentar. Ini masukkan ke lubang busi satu persatu. Setelah adapter dipasang, pasang ininya. Nah, langkah-langkah setelah kita pasang compression testernya di situ, di lubang busi, kita cek nomor 1 dulu. Dan terserah sih mulai dari nomor berapa, tapi kita tesnya satu persatu. Boleh kita lepas businya satu persatu atau kita lepas businya semua sekaligus. Terus secara umum untuk mengetes ini setelah kita pasang adalah kita buka throttle body, yang kepingan throttle body itu full. Kalau punya teman itu bisa ya, yang satu megangin, yang satu nyetater nanti. Karena tidak ada yang megangin. Terus ini jenis yang throttle body digerakkan dengan motor karena pakai kabel sensornya. Jadi tidak pakai solar. Yang tipe ini kita ganjal roda giginya pakai ini. Kita ganjal, kita buka penuh, buka terus. Habis itu kita ganjal pakai ini. Bentar. Nah, kita ganjal pakai potongan karet sandal.
biar tidak merusak roda gigi karena ini terbuat dari plastik. Ini kepingan throttle body yang di sini itu dibuka agar apa itu? Nah, ini buka full agar udara yang masuk itu maksimal. Ini membuka kepingannya. Kalau udah maksimal, kompresi maksimal yang dibaca. Nah, oke, kita coba starter dulu. Oke, karena saya sendiri untuk pengetesannya, karena lebih mudah itu pakai teman atau minta bantuan teman. Jangan lupa sebelum starter, beberapa kali starter nanti, beberapa ini tidak sampai maksimal. Jangan lupa persnelingnya dinetralkan dulu. Ini sudah terbaca, karena ini tidak terlalu normal ya, ini balik lagi kompresinya bocor, tapi sekitar 180 lebih itu sudah bagus. Nah, sekitar 80 atau 13 tadi, terus turun tidak apa-apa, penting yang pembacaan yang awal tadi sekitar itu. Terus di skala hijau berarti masih baik. Ini untuk kompresi nomor 1. Setelah kebaca kita lepas. Dah. Pakai tombol ini tadi untuk lepasnya. Nah, ini untuk pembacaan silinder nomor 2. Tadi sekitar 13-an sampai 14, bagus. Kita lepaskan anginnya. Ini untuk silinder nomor 3, kita lihat. Nah, cuma segitu. Karena tadi hasilnya cuma 40, jangan kekencangan dari adapter selang tadi kurang rapat. Kita coba rapatkan, kita nolkan lagi, kita coba lagi. Jangan kesalahan dari pemasangan. Oke, hasilnya cuma segitu, tetap di skala nomor merah. Terus turun tadi cuma tidak sampai 90. Kemungkinan memang silinder nomor 3 ini bermasalah. Lanjut silinder nomor 4, kita cek apakah juga masih normal. Itu masih bagus sekali. Lihat, masih di angka 14 lebih. Nah, kita nolkan. Tuh, kok enggak bisa nol. Nah, ada. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kalau kompresinya itu selisihnya dari silinder-silinder lain itu lebih dari 1, misalnya kita pakai skala yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu lebih dari 1, berarti itu ada perbedaan kompresi yang dapat mengakibatkan mesin tidak stabil atau goyang, atau kalau kata lain pincang. Nah, karena ini tadi sudah jelas, silinder nomor 3 itu bermasalah. Kita harus punya inisiatif untuk memperbaikinya dengan cara yang paling murah dulu. Untuk penanganan pertama untuk kompresi yang bocor itu jangan-jangan disebabkan oleh ring piston yang macet, ring kompresi yang macet lah. Ring kompresi macet itu bisa kita akali dengan memasukkan oli. Kita misalnya pakai oli ini, oli 2 tak. Karena oli 2 tak itu ramah untuk silinder pembakaran, tapi tidak apa-apa. Nanti habis dimasukin oli silindernya itu mungkin ngebul, tapi tidak apa-apa. Kita masukkan oli 2 tutup lewat ini, pakai selang, kita sediakan selang. Ini kita masukkan ke ruang bakar. Terus olinya nanti dimasukkan lewat sini. Oke, kita masukkan selangnya ke silinder nomor 3 tadi. Seperti ini nanti dimasuki oli lewat lubang sini. Sekitar 2 tutup atau 1 tutup oli. Nah, ini sudah saya masukkan. Agar mau masuk
mengalir ke ruang, kita bisa tiup lewat sini, kita tiup. Nah setelah itu kita pasang businya semua. Setelah kita pasang, nanti kita pasang coil semua lengkap, kita nyalakan. Berapa waktu, diharapkan nanti olinya dapat bersirkulasi dengan piston, yang akan mempermudah ring piston yang macet tadi. Kalau yang rusak ring pistonnya, kalau yang bermasalah klepnya nanti beda lagi, berarti dikasih oli tidak akan berhasil. Nah demikian tutorial singkat bagaimana cara mengetes kompresi silinder sebuah mobil. Secara keseluruhan semua jenis mobil sama. Kita buka dudukan busi, kita masukkan alatnya tadi, terus kita buka throttle body dengan dengan selebar-lebarnya full. Terus setelah itu kita starter beberapa kali sampai tekanan maksimalnya berapa. Itu ada di skala yang hijau atau yang merah. Kalau hijau itu bagus, merah itu berarti harus diperbaiki. Nah catatan satu lagi, untuk pengencangan ini jangan terlalu kencang. Nanti kalau ini macet di dudukan busi, kalian akan kesulitan untuk mengambilnya. Ini kiranya sudah beberapa putaran.